Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan antara Hamas dan Israel tidak akan membawa kemenangan untuk Palestina. Peperangan antara Hamas dan Israel justru memberikan luka yang mendalam, derita kepada rakyat Palestina itu sendiri. Berapa banyak nantinya rakyat Palestina yang harus meninggalkan kotanya menjadi korban daripada peperangan yang terjadi. Bahwa Hamas sejatinya telah melanggar hukum humaniter internasional. Dengan apa? Melarang warga sipil untuk mengungsi dari Gaza. Ini suatu pelanggaran yang terjadi. Apakah begitu ajaran Islam? Kemudian, kita harus sadar diri dan muhasabah diri bahwa Yahudi adalah saudara kita yang tertua. Jika kita pertahankan dogma agama kita, lalu kita menganggap Yahudi sebagai nomor dua lain sebagainya, dan sebaliknya, Yahudi juga demikian kepada kita, yang ada hanyalah perang tanpa henti dan justru mengorbankan rakyat sipil itu sendiri. Sehingga akan terjadilah nantinya itu apa? Perang agama Abrahamik di Yerusalem. Oleh karenanya, yang wajib kita tempuh ialah perdamaian dan diplomasi. Saling mengakui satu sama lain dan saling menginsafi. Itulah nantinya yang akan menjadi salah satu cara kita memerdekakan Palestina. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden RI kita, yaitu Gus Dur. Dan juga dilanjutkan kembali oleh Syekh Panji Gumilang. Tapi apa? Keduanya dicaci maki, dihina, bahkan dituduh sebagai antek Yahudi dan Zionis. Sungguh ironi bagi negara Indonesia. Tonton sampai selesai di Celoteh Bung Udin. Ya, teman-teman semua. Peperangan Hamas dengan Israel hingga saat ini masih berlanjut. Tepatnya pada video ini dibuat pada hari Jumat. Peperangan terus terjadi. Dan siapa yang menjadi korbannya? Rakyat sipil itu. Di mana-mana banyak masyarakat Indonesia mencari donasi lain sebagainya untuk disumbangkan kepada Palestina. Padahal sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jika negaramu masih banyak orang Islam yang miskinnya, jangan keluar negara lah. Negara dahulu, masyarakat dahulu. Entah engkau dengan dalil atau dengan dalih ukhuwah Islamiyah, tapi samping rumahmu engkau biarkan dia kelaparan, samping rumahmu engkau biarkan dia kemiskinan, samping rumahmu engkau biarkan dia hidup dalam ketakutan. Padahal dia juga Islam. Begitukah ukhuwah Islamiyah yang engkau ajarkan? Begitukah ukhuwah Islamiyah yang engkau pahami? Selanjutnya, saya juga ingatkan bahwa perang Uhud itu ada Rasulullah memimpin perang dengan pasukannya. Melawan siapa? Kafir Quraisy. Pertanyaan saya hanya satu. Itu ada Rasulullah melawan kafir Quraisy, lantas kenapa Allah biarkan pasukan Rasulullah itu kalah? Ada apa? Dan ternyata pasukan Rasulullah itu berperang bukan murni atas nama Allah, tapi dengan kepentingan pribadi, mengambil ghanimah sebanyak-banyaknya dari lawan perang. Sehingga apa? Allah kalahkan mereka. Padahal di situ ada Rasul. Gitu loh. Apalagi ini Hamas gak ada Rasul. Terus juga belum jelas yang diperjuangkan apa, agama Allah atau yang lain, atau kepentingan politik. Kan gitu. Sehingga di kemarin saya nyatakan bahwa ini gak akan merdeka dengan peperangan. Bukan berarti saya mendukung Israel lain sebagainya, bukan. Tapi saya ingin mengingatkan orang-orang Hamas ya, jangan Anda menganggap diri Anda ini sebagai seorang pejuang sendiri, mengklaim dengan sepihak bahwa kita yang menjaga, kita yang memperjuangkan. Loh, bagaimana dengan Fatah? Kan gitu. Padahal Presiden Fatah, Presiden Palestina, Mahmud Abbas, sudah menyatakan bahwa tindakan oleh Hamas tidak mempresentasikan sikap Palestina kepada Israel. Terus ini mengklaim sebagai gerakan Palestina. Kan aneh, ya. Udahlah, jangan klaim sepihak lah ya. Hamas dan juga kroni-kroninya, pendukung-pendukungnya di Indonesia. Kita tahu siapa dari kalian itu. Kalian juga dari Harokah Ikhwanul Muslimin kan.
harokah yang dilarang oleh berbagai negara karena dianggap radikal dan intoleran. Ya toh? Sehingga jangan kaget teman-teman semua jika ada pendukung-pendukung harokah ini, yaitu pendukung organisasi Hamas, itu turunannya nggak jauh-jauh, pasti ada yang dari, mohon maaf, orang Mesir atau belajar di Mesir. Selanjutnya juga dari memang organisasi yang memang dia itu memiliki harokah atau gerak juang yang sama dengan mereka. Tadi kenapa saya bilang Mesir? Karena Ikhwanul Muslimin berasal dari Mesir. Kan gitu. Apalagi sejarah kelam Mesir dikalahkan oleh Israel. Sehingga dia punya dendam pribadi kepada orang-orang Israel. Kan gitu aja. Sehingga gak usah kaget lah ya, di medsos dan lain sebagainya tuh, banyak orang-orang yang dahulu belajar di Mesir dan sebagainya, dia itu mengutuk, mencaci maki orang-orang Yahudi Israel, dan dia membela mati-matian orang-orang Hamas. Ya kita paham, dia kan satu kolam bahasanya, satu rumpun mereka itu. Oke? Selanjutnya teman-teman semua, ini kalau peperangan terjadi dengan mempertahankan dogma agama, yang ada bukan perdamaian, bukan kemerdekaan, karena keduanya mempunyai pengakuan, mempunyai belsit, dan mempunyai legitimasi bahwa tanah itu diwarisi untuk mereka. Kan gitu. Seakan-akan kedua orang ini ya bertindak sebagai Tuhan. Padahal dia itu bukan Tuhan, dia itu makhluk. Tapi dia lupa kodratnya sebagai makhluk. Lalu dia menghakimi orang lain, menganggap dia yang berbeda itu musuhnya. Ini yang terjadi. Saya juga tidak menafikan di Israel itu ada orang-orang Yahudi yang, mohon maaf, yang konservatif, yang keras. Ada juga. Dan begitu juga dengan Islam. Oleh karena itu, kenapa saya kemarin itu mengkritik orang-orang Hamas? Karena saya ingin menyampaikan bahwa dogma mereka yang mereka bawa itu tidak sesuai, tidak sejalan. Contohlah dalam perang, ya. Berapa banyak anggaran yang harus dihabiskan, padahal jika anggaran itu dialokasikan kepada yang lain, berapa banyak masyarakat Islam yang terselamatkan hidupnya, berapa banyak nantinya ilmuwan-ilmuwan Islam, cendekiawan Islam yang menjadi tokoh, menjadi pemimpin di negeri ini. Kan gitu. Tapi dia nggak mau, dia memilih jalan perang. Masya Allah. Dan tolong pada teman-teman semua, ya, orang-orang Hamas, saya peringatkan kalian, janganlah kalian menjadikan rakyat sipil sebagai tameng kalian. Apalagi pernyataan Ismail Haniyeh menyatakan melarang warga Gaza untuk mengungsi. Itu sudah melanggar hukum perang internasional. Nggak boleh begitu, Pak. Engkau menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbal daripada peperangan yang terjadi. Masya Allah. Sehingga viral kemarin itu pernyataan dari Ustadz Riyad Bajri. Ya saya sepakat dengan pernyataan beliau. Terus dijawab sama Bang Husain Gaza. Dia menyatakan, oh enggak, Ismail Haniyeh itu seorang hafiz. Bahkan anak saudaranya ingin dibunuh oleh Israel. Justru saya bertanya, ini kok Bang Muhammad Husain Gaza kok tahu betul seluk-beluk Ismail Haniyeh? Jangan-jangan dia satu kubu? Kan gitu saja. Apalagi berita-berita yang kita terima dari Palestina kan satu pintu dari dia saja. Seakan-akan dia yang paling mengerti di sana dan paling memahami bukti-bukti terjadi di sana. Kan begitu saja. Ya Allah. Udahlah, kita nggak bahas itu. Kemudian teman-teman semua, untuk mencapai atau mendeklarasikan negara Palestina ini bisa terjadi kok sebenarnya, ya. Dengan apa? Dengan perdamaian, menghilangkan sentimen agama dengan diplomasi. Kan gitu saja. Kita buang jauh-jauh itu sentimen agama. Menganggap orang yang berbeda dalam musuh kita itu buang jauh-jauh, jangan. Kemudian hal inilah yang disadari oleh siapa? Yasir Arafat. Beliau sudah berperang berpuluh-puluh tahun. Lalu beliau menyadari bahwa nggak bisa lawan Israel itu dengan peperangan itu nggak bisa. Harus dengan apa? Diplomasi, perdamaian, gitu loh. Dan pernyataan dari Syekh Yasir Arafat, Allah yarham ini, diamini juga oleh Presiden RI kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Bahkan Gus Dur sudah mencanangkan ingin membuka diplomasi kepada Israel.
Bukan dengan tujuan ingin menghardik atau malah justru menjajah Palestina, bukan. Tapi itu menjadi suatu jalan untuk apa? Palestina juga diakui oleh negara, gitu loh. Sehingga negara Palestina secara tidak langsung dia akan menjadi negara, kan begitu, ya. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau melakukan melalui proses yaitu up to down, dari atas ke bawah. Loh, kenapa dari atas ke bawah? Kenapa memilih jalur diplomasi? Karena beliau presiden kita waktu itu. Beliau punya wewenang, punya kuasa untuk menentukan sikap. Tapi apa? Banyaknya orang-orang berpaham agama sempit yang dia mengaku ustadz, kiai, habaib, syekh, yang justru mencaci maki, menghinakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dikatakan sebagai antek Yahudi, antek Zionis, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada caci maki kepada Gus Dur itu apa? Menghina fisik beliau. Ada itu. Seorang Habib loh, mencaci maki seorang Gus Dur. Menghinakan, oh dia itu orang buta dan sebagainya. Ya Allah. Ini karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang berpaham agama sempit. Gitu. Setelah selesai perjuangan Gus Dur, kenapa nggak berhasil? Karena Gus Dur dari atas ke bawah. Dari atas oke lah, Gus Dur bisa menanganinya. Tapi dari bawah, masyarakat bawah ini bagaimana? Inilah yang banyak bergejolak di masyarakat. Masih banyak masyarakat-masyarakat awam yang membenci Yahudi, membenci Israel. Karena apa? Adanya dogma yang salah daripada pemuka-pemuka agama yang berpaham sempit. Setelah masa Gus Dur, masuklah yang saat ini atau yang kemarin tengah viral, yaitu Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang nggak bisa jadi diplomasi, dia bukan presiden. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang melakukan tindakan yang melawan arus, yaitu dari bawah ke atas, bottom up. Dibuktikan dengan apa? Beliau memiliki pondok pesantren, mendidik sivitas akademiknya untuk menjadi agen perubahan. Agen perubahan yang membawa pesan perdamaian, pesan toleransi. Kan begitu. Diajarkanlah untuk tidak membenci Yahudi, tidak membenci Israel. Kan itu. Ya. Loh, bagaimana pengajarannya? Diajarkanlah untuk menyanyikan lagu Avenue Salam Alaihim. Tapi nyanyi lagu itu pun sendiri menuai pro dan kontra di masyarakat. Saya sendiri pun pro-pro saja. Karena itu di luar ibadah. Kecuali dalam sholat. Terus beliau mengajarkan nanti sholat baca ini ya, Avenue Salam. Nah, itu baru saya akan marah. Ini kan bukan dalam sholat, dalam keadaan yang biasa. Bukan sholat. Cuman sayangnya, apa ya, masih banyak lah orang-orang berpaham agama sempit yang justru menyerang Syekh Panji Gumilang. Padahal cara Syekh Panji Gumilang inilah cara yang dibutuhkan saat ini. Mendidik para kader, mendidik sivitas akademik Al-Zaitun untuk menjadi agen perubahan, membawa pesan perdamaian. Ini sangat frontal bagi saya. Apalagi beliau langsung membawakan pesan dari lagu-lagu Yahudi. Ini sangat frontal. Karena kita tahu di Indonesia sangat membenci Yahudi dan Israel. Kan gitu saja. Tapi beliau dengan beraninya melakukan tindakan sedemikian itu. Masya Allah. Ketika melalui masyarakat bawah, masyarakat awam, atau minimal sivitas akademik, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang, ini nantinya yang akan bisa menjadikan negara kita tidak lagi melihat sentimen kepada agama lain, tidak lagi melihat sentimen kepada negara lain, gitu loh. Sehingga nantinya setelah bottom up, ya, pemerintah mempunyai sikap, oh dari bawah ini sudah tidak ada lagi kebencian dengan Yahudi dan Israel, adalah kita akui mereka sebagai negara yang berdaulat, kan gitu. Itulah yang diinginkan oleh Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang maunya begitu kok. Tapi apa yang terjadi? Syekh Panji Gumilang juga dicaci maki, dihinakan, bahkan dikriminalisasi dengan dalih penistaan agama, lain sebagainya. Masya Allah. Dan pelakunya itu juga, patronnya itu juga. Saya bahkan bingung, orang-orang seperti ini kok selalu dapat panggung ya di Indonesia ini. Orang-orang yang berpaham sempit,
yang penuh dengan kebencian kepada agama lain, penuh ketendensius, yang suka menghina umat agama lain, ini kok bisa dapat panggung? Apa serendah itu SDM kita dalam beragama? Menganggap agamanya sebagai agama mulia, lalu menghinakan agama lain. Dengan suatu persoalan yang menjadi polemik bersama, menjadi PR bersama yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, pemikiran Syekh Panji Gumilang tentang perdamaian, yaitu dengan melalui bottom up, tidak boleh selesai. Harus kita lanjutkan peran itu. Terutama Sivitas Akademik Al-Zaitun dan Wali Santri. Marilah sampaikan pesan perdamaian yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Lalu mengapa dengan demikian kok bisa saya katakan terjalin kemerdekaan untuk Palestina? Karena gini, Israel itu sebenarnya hanya ingin diakui sebagai negara. Orang-orang Israel itu dari orang-orang Yahudi yang telah beratus-ratus tahun dijajah, dihinakan oleh negara lain, dianggap tidak manusia, bahkan dia dijagal oleh Nazi dan sebagainya. Mereka ini mengusahakan agar dirinya diakui sebagai manusia, diakui sebagai negara yang berdaulat. Itu saja kok. Jangan neko-neko. Tapi kenapa kok sampai sekarang Israel justru menguasai banyak wilayah Palestina? Yaitu karena kesalahan orang-orang Islam di sana. Israel baru mendeklarasikan negaranya, diserang sama negara Arab. Sehingga warga Palestina terusir. Kemudian lagi, diserang lagi perang 6 hari, ada lagi perang Yom Kippur. Kan korbannya warga Palestina. Justru negara-negara Arab itu yang katanya ingin membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, sebenarnya hanya untuk kepentingan politik sendiri, nggak lebih dari itu. Ya, oleh karena itu, mari kita dukung pemerintah negara kita untuk mampu mengambil sikap sebagai mediator, sebagai penengah dari pertikaian antara Palestina dan Israel. Mari kita buka dengan jalur diplomasi, jalur perdamaian, dan juga kita sebagai masyarakat, marilah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk saling mengasihi kepada sesama umat beragama tanpa adanya sentimen agama kepada mereka. Oke? Semoga dengan ini negara kita mampu menjadi negara yang dapat mendamaikan kedua belah pihak ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.